TCP/IP memiliki 4 layer: application, transport, internet protocol, dan network access. Application layer berfungsi untuk menyediakan servis-servis terhadap software-software yang sedang berjalan di komputer. Contohnya HTTP, FTP, SMTP. Transport layer berfungsi untuk menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Contohnya TCP, UDP. Internet protokol berfungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Contohnya TCP/IP. Network access berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Model OSI ini dikembangkan oleh ISO. Tujuan dari model OSI ini adalah agar kita dapat memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan komunikasi data atau JARCOM. OSI memiliki 7 layer. Yang pertama physical layer, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Dari 7 layer tersebut memiliki 2 tingkatan layer. Yang pertama lower layer yang meliputi physical layer, data link, dan network. Yang kedua ada upper layer yang meliputi transport, session, presentation, dan application. Physical layer berfungsi mengatur bagaimana data tersebut dikirimkan melalui media, mengatur atau mengubah kondisi dari suatu data tersebut tergantung dari medianya, seperti mengubah menjadi gelombang atau sinyal, contohnya kabel dan satelit. Yang kedua, data link layer berfungsi mengatur bagaimana bit-bit data tersebut dikelompokkan menjadi frame. Di layer ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, dan pengalamatan fisik. Contohnya Ethernet, switch. Yang ketiga, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header, dan mengatur router data yang akan dikirimkan. Contohnya ICMP, OSPF, IP. Yang keempat, transport layer berfungsi untuk mengatur bagaimana data itu dikirimkan, kecepatan data tersebut, deteksi error, dan memecah data tersebut ke dalam paket-paket dan diberi nomor sehingga nanti dapat disusun kembali. Di transport layer ini bertanggung jawab dalam pengiriman data tersebut. Contohnya UDP. Yang kelima, session layer. Di session ini mengatur kapan komunikasi data itu dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Contohnya NFS dan NetBIOS. Yang keenam, presentation layer. Di layer ini berfungsi sebagai encrypt data dan mentranslasikan data tersebut agar dapat diproses oleh layer di bawahnya. Contohnya MIDI, MPEG, HSCII. Yang ketujuh, application layer. Berfungsi bagaimana data tersebut divisualisasikan sehingga dapat dipahami oleh user. Contohnya HTTP, DHCP. Pertama, data masuk ke layer application. Kemudian di layer ini data dicek formatnya. Lalu dikirim ke presentation layer untuk dirubah formatnya agar dapat diproses oleh layer selanjutnya. Kemudian data masuk ke layer session. Di sini ditentukan pengiriman atau komunikasi data tersebut dibuat atau diputuskan. Kemudian jika dibuat, masuk ke transport layer. Di sini data dipecah dan diberi nomor agar data tersebut dapat disusun lagi nantinya. Kemudian di layer network diberi alamat IP. Lalu di data link, layer data tersebut dirubah ke dalam bentuk 0101 atau bilangan biner. Kemudian masuk ke physical layer. Di physical layer ini dirubah dalam bentuk gelombang.
lalu dikirim ke physical layer sebelahnya, lalu dirubah lagi ke dalam bentuk biner di layer data link atas. Lalu di network alamat IP tersebut dicek, kemudian jika cocok, data dikirim ke transport layer untuk disusun datanya lagi sesuai pemberian nomor tadi. Lalu dikirim ke session untuk dilanjutkan